Halo anak-anak, hari ini Miss Debbie akan berikan tips cara membuat komposter Takakura. Metode pembuatan komposter ini adalah cara pembuatan yang paling sederhana, yang paling mudah kalian lakukan, karena barang-barangnya, alat dan bahan semua kalian bisa temukan di rumah kalian. Jadi, mudah membuatnya. Seperti kalian tahu, istilah lingkungan hidup yaitu 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti kita menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk digunakan kembali. Reduce berarti kita mengurangi sampah yang ada di rumah kita. Dalam hal ini, sampah yang akan kita kurangi adalah sampah sisa sayuran segar atau buah-buahan segar yang ada di rumah kalian. Mungkin kalian sering makan buah kan di rumah, atau juga mama atau mbak juga akan memasak. Nah, sisa-sisa sayuran atau sisa-sisa buah dan kulit buah yang ada di rumah kalian itu kalian kumpulkan, ya. Kurangi membuang sampah, kalian gunakan kembali untuk membuat kompos hijau dan bisa digunakan sebagai pupuk untuk tanaman di rumah kalian. Yang ketiga adalah recycle, yaitu kalian melakukan proses pengolahan, ya, untuk menjadi dari bahan-bahan sisa untuk menjadi suatu barang yang baru, yaitu pupuk. Oke, mari kita mulai. Anak-anak, bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam komposter adalah bahan-bahan sisa sayuran dan buah-buahan segar yang ada di rumah kalian. Mungkin mama atau mbak mau masak. Nah, sisa-sisa sayuran dan buah-buahan segarnya itu jangan dibuang. Kalian bisa recycle, gunakan kembali, diolah kembali untuk menjadi pupuk kompos hijau, ya. Caranya, potonglah sisa-sisa bahan-bahan segar itu dengan gunting, ya, gak usah pakai pisau. Potong sekecil mungkin yang kalian bisa lakukan supaya nanti dalam proses pembuatan komposnya bisa cepat terurai. Jadi kompos kalian bisa cepat jadi, ya. Potonglah sekecil mungkin, hati-hati menggunakan gunting. Seperti ini. Lihat, ini sisa-sisa sayur, buah yang ada di rumah Miss Debbie. Potonglah semuanya sekecil mungkin agar proses di dalam komposter kalian itu cepat jadi. Anak-anak, buat kalian yang diizinkan pegang pisau dan berani pegang pisau, boleh sama mama papa. Untuk potong-potong, kalian bisa potong bahan-bahan sisa sayuran atau buah-buahan yang berbatang keras, ya. Potonglah menjadi bagian-bagian yang kecil di atas talenan seperti ini, ya. Oh ya, kalian tidak perlu merasa jijik karena ini bahan-bahan sayuran atau buah-buahan segar, ya, yang sebelum dimasak. Kalau yang sesudah dimasak, jangan kalian masukkan ke dalam komposter, karena nanti di situ kan ada campuran bumbu-bumbu, nanti akan menyebabkan komposternya menjadi bau komposnya, ya. Oke. Potonglah sekecil mungkin yang kalian bisa supaya nanti bahan-bahan ini mudah terurai. Oh ya, kalau kalian masukkan jeruk, sisa buah jeruk, ya, nanti kompos kalian itu akan harum baunya. Jadi kalian tidak perlu merasa jijik. Oke. Anak-anak, mari kita siapkan alat-alat dan bahan untuk membuat kompos hijau di rumah kalian, ya. Alat membuat kompos yang sekarang ini kita lakukan disebut Takakura komposter untuk
memberi penghargaan kepada Mr. Takakura yang menemukan metode ini. Metode ini adalah metode pembuatan kompos hijau yang paling mudah yang bisa dilakukan di rumah. Alat-alat apa saja yang kalian butuhkan di rumah untuk membuat Takakura komposter ini? Kalian bisa gunakan barang-barang bekas, reuse materials ya, seperti misalnya kardus bekas, kotak styrofoam bekas, atau kalian juga bisa langsung menggunakan kardus bekas. Nah, yang bisa digunakan di sini sebagai contoh adalah kotak styrofoam bekas ya. Kemudian juga kardus bekas kalian berilah tutup dialasi sekelilingnya ini, dan juga bawahnya ya. Ini boleh 2 lapis bagian bawah kardusnya, kemudian juga tutup mesti dibolongi. Supaya apa? Supaya udara lembabnya itu tetap bisa keluar dari wadah komposter ini ya, untuk menghindari bau yang nanti keluar pada saat proses pembusukan di dalam wadah kompos ini. Kemudian berikutnya, setelah kalian siapkan wadahnya, jangan lupa ya, alasnya ini sekitar 1 atau 2 lapis untuk menyerap kelembaban. Mari kita masukkan tanahnya. Ini adalah media tanam biasa ya, yang kalian bisa beli di nursery atau tempat penjualan tanaman-tanaman. Kita masukkan kira-kira 1/3 dari tinggi kardus kalian ya, tinggi wadah kalian. 1/3-nya. Tanah ini berfungsi untuk starter atau pembiak untuk memulai proses pembusukan pada bahan-bahan yang kalian masukkan ke dalam wadah kompos ini. Nah, ini kira-kira 1/3-nya ya. Nah, silahkan kalian masukkan bahan-bahan yang sudah kalian potong-potong kecil tadi. Jadi prinsip pembuatan kompos hijau dengan metode Takakura komposter ini adalah sisa sayuran dan buah-buahan segar yang kalian sudah potong menjadi bagian-bagian yang kecil. Gunanya untuk memudahkan dalam proses penguraian bahan-bahan ini, sehingga nanti kompos kalian akan cepat jadi. Kira-kira kalau kalian tambahkan, masukkan sekitar setiap hari pun tidak apa-apa bahan-bahan seperti ini. Ini bahan-bahan yang harus dikumpulkan dalam 2 hari ini. Hasil memasak, kemudian makan buah, ya. Kalian langsung masukkan saja. Dan prinsipnya, dalam 1 minggu kalian harus mengaduk tanah, membalikan tanah yang ada di dalam wadah kompos ini kira-kira seminggu 2 atau 3 kali ya, diaduk. Gunanya apa? Supaya proses penguraiannya ini dengan tanah, dengan media tanam tadi bisa cepat jadi ya, bisa cepat terurai sehingga kompos kalian akan cepat jadi. Nah, kalau kalian membuatnya setiap hari, memasukkan hasil sisa sayuran dan buah-buahan ke dalam wadah kompos ini setiap hari, maka mungkin kalian membutuhkan sekitar 2 atau 3 wadah komposter ini. Supaya apa? Ketika yang satu sudah penuh, kalian masih bisa gunakan wadah yang lainnya. Oke? Nah, kalian tidak perlu nggak jijik ya, karena ini kan sisa sayuran-sayuran dan buah segar. Kemudian kita akan tutup lagi. Kita juga bisa gunakan kardus-kardus bekas. Oke anak-anak, setelah kalian masukkan semua bahan
sisa sayur dan buah tadi ke dalam wadah kompos ya. Kalian bisa tutup untuk menghindari dari serangga, kecoa atau juga tikus yang akan masuk ke dalam wadah kompos kalian biar aman ya. Kemudian kalian bisa lakukan membuang sampah sisa sayuran dan buah-buah dari dapur rumah kalian setiap hari. Jadikanlah kompos, manfaatkanlah sebagai recycle proses. Kalian bisa gunakan kompos yang sudah jadi nanti untuk pupuk tanaman di rumah kalian ya. Kita tunggu prosesnya. Selamat mencoba.